Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang tipe-tipe kepemimpinan. Anggota dari kelompok 9 sendiri yaitu ada Anita Triwulandari, NPM 096, lalu saya sendiri Muhammad Aditya Muzaki, NPM 076, lalu ada Mutia Cantika, NPM 081. Tipe-tipe kepemimpinan yang pertama yaitu tipe autokratik. Tipe autokratik merupakan gaya kepemimpinan di mana seseorang pemimpin memiliki kendali penuh dan menentukan kebijakan dan prosedur, memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai dan mengarahkan serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi dari bawahannya. Ciri-ciri dari tipe autokratik sendiri adalah satu, pembatasan atau tidak adanya masukan dari bawahan. Yang kedua, pemimpin membuat semua keputusan. Ketiga, dapat diandalkan. Lalu kelebihan dari tipe autokratik sendiri, pengambilan keputusan yang cepat dan memiliki sifat tegas dalam memberi instruksi. Adapun kekurangannya yaitu berpotensi mematikan pemikiran kreatif dan peluang inovasi dari anggotanya. Lalu yang kedua, membuat pekerja merasa dipaksa bekerja dan menurunkan moral mereka. Lalu tipe paternalistik. Tipe ini merupakan tipe kepemimpinan yang bersifat kebapaan. Pemimpin yang bersifat dan bertindak dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai seorang bapak terhadap anak-anaknya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Pemimpin mampu berperan layaknya seorang bapak. 2. Tidak mementingkan diri sendiri dan memberikan perhatian terhadap setiap anggotanya. Kelebihan dari tipe paternalistik ini adalah memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan. Anggota yang akan merasa aman karena mendapat perlindungan. Lalu kekurangannya. 1. Anggota tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan. Yang kedua, keputusan tidak diambil berdasarkan musyawarah karena menganggap dirinya sudah benar. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tipe karismatik. Pemimpin dengan tipe ini memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa untuk dapat mempengaruhi orang lain sehingga tanpa diminta bawahannya akan memberikan penghormatan. Itu karena karismatik adalah sebuah anugerah yang dimana hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Biasanya seorang pemimpin tipe ini itu memancarkan aura wibawa yang mampu menarik perhatian bawahannya atau orang-orang yang dipimpinnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk ciri-cirinya, yang pertama yaitu memiliki visi dan misi yang jelas. Nah, ini dikarenakan tipe kepemimpinan ini, pemimpin itu sudah memikirkan atau merencanakan visi dan misi ke depannya dengan kebijaksanaan dan juga rencana yang matang. Yang kedua yaitu merealisasikan visi dan misi secara efektif dan nyata. Yang ketiga, agen perubahan. Tipe kepemimpinan ini, para pemimpin itu bisa mengubah suatu organisasi menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian untuk kelebihan, yang pertama yaitu perubahan lebih baik. Pemimpin akan mendorong pengikutnya untuk mewujudkan visi yang cenderung tidak puas dengan rencana yang tak ada. Kemudian yang kedua, membangun energi positif. Pemimpin akan membuat pengikut percaya diri bahwa mereka berada pada jalur yang tepat. Mereka juga akan membangun optimisme dan kebersamaan di antara para pengikut. Ketiga, tersedia komitmen kuat di antara para pengikut, di mana pemimpin akan komunikasi dengan pengikut pada tingkat emosional yang dalam, sehingga bisa membangkitkan emosi yang kuat pada pengikut. Kemudian kekurangan. Yang pertama yaitu mudah mengambil keputusan. Dan yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap pemimpin.
Next. Kemudian ada tipe laissez-faire, di mana pemimpin dengan tipe ini akan membiarkan orang lain untuk mengambil keputusan, menyerahkan keputusan sepenuhnya di tangan kelompok. Ia membebaskan para pengikutnya melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Nah, meskipun keputusannya ini diserahkan sepenuhnya di tangan kelompok, bukan berarti pemimpinnya itu tidak ikut campur dalam proses diskusi, tetapi lebih berperan sebagai pengawas. Untuk ciri-cirinya sendiri, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahannya dalam mengambil keputusan. Untuk kelebihan, yang pertama, keputusan ada di tangan bawahan, sehingga para pengikutnya itu secara tidak langsung akan didorong untuk terlibat aktif dalam organisasi. Kemudian yang kedua, pemimpin tidak memiliki dominasi besar, sehingga para anggotanya itu akan lebih inovatif dan juga kreatif. Yang ketiga, bawahan tidak akan merasa tertekan dalam menjalankan tugas. Untuk kekurangannya, yang pertama, pemimpin membiarkan bawahan untuk bertindak sesuka hati, sehingga dari bertindak sesuka hati ini tuh bisa menyebabkan kekacauan yang merupakan sesuatu yang rentan terjadi dari tipe kepemimpinan ini. Yang kedua, yaitu mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Hal ini dikarenakan tipe kepemimpinan ini tuh cenderung tidak menggunakan aturan-aturan yang berlaku dalam organisasinya. Next. Selanjutnya yang kelima yaitu tipe demokratis. Artinya kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama antara pimpinan dan bawahan. Adapun ciri-ciri dari tipe demokratis ini yaitu yang pertama, kebebasan berpendapat bagi bawahan. Maksudnya yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan pada anggota untuk berpendapat, menyampaikan aspirasi, serta mengembangkan bakat dan mempertimbangkan musyawarah untuk mencapai suatu kebijakan. Kemudian yang kedua, komunikasi yang terjalin antara pimpinan dan bawahan itu cukup baik. Pemimpin tipe ini dianggap paling mengerti bawahan karena bawahan tidak segan untuk mengeluarkan pendapat dan aspirasi mereka, dan pemimpin mau menerima saran. Kemudian yang ketiga yaitu pemimpin dan bawahan memikul tanggung jawab bersama. Maksudnya, berat sama dipikul dan ringan sama dijunjung. Peribahasa tersebut menjadi sebuah nilai moral yang dianut oleh gaya kepemimpinan demokrasi ini, di mana pemimpin dan juga bawahan menanggung tanggung jawab secara bersama-sama dan tidak berat sebelah. Dalam hal ini, setiap keberhasilan ataupun kegagalan sama-sama dipikul dan baik itu oleh pemimpin dan juga para bawahannya. Adapun kelebihan dari tipe demokratis ini yaitu yang pertama, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Kemudian yang kedua, bawahan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Karena keputusan dan kebijakan diambil melalui diskusi antara pimpinan dan bawahan, sehingga bawahan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya tersebut. Kemudian yang ketiga, mengembangkan daya kreativitas dari bawahan, karena dapat mengajukan pendapat, inovasi, dan saran. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, proses pengambilan keputusan akan lama. Kemudian yang kedua, sulitnya mencapai kata mufakat, karena pendapat setiap orang kan jelas berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dan apabila ego masing-masing anggota itu tinggi. Next. Artinya kepemimpinan dalam menggerakkan bawahannya menggunakan sistem perintah, mencapai tujuan digunakan sebagai alat utama. Biasanya memiliki disiplin tinggi dan menyukai hal-hal yang formal. Adapun ciri-ciri dari tipe militeristik ini yang pertama menggunakan sistem perintah atau komando, kemudian yang kedua keras dan sangat otoriter, yang ketiga sangat menyukai suatu yang formal dan cenderung kaku. Adapun kelebihan dari tipe militeristik ini yang pertama tegas dan tidak memiliki keraguan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kemudian yang kedua bawahan bersifat disiplin
dari tipe militeristik ini yang pertama kaku. Suasana cenderung kaku karena lingkungan yang formal. Kemudian yang kedua, pemimpin sukar menerima saran dan kritik dari bawahan. Kemudian yang ketiga, bawahan merasa tertekan dan tidak nyaman karena banyak aturan dan sifat keras dari pemimpin. Next. Sekian penjelasan dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.